Kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, restoratif justice merupakan upaya penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait. Lalu kemudian bersama-sama mencarikan penyelesaian atau mediasi mengenai adil tanpa perlunya hukum pidana. Dan pemirsa, instrumen pemulihan tanpa pidana ini sudah dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia seperti Polri, Kejagung, dan juga MA. Namun pertanyaannya saat ini adalah seperti apa konsep dari restoratif justice tersebut dan apakah restoratif justice ini mampu menaikkan citra dari aparat penegak hukum lebih humanis dalam penegakan hukum. Dan untuk menjawabnya pemirsa, kita akan berdialog pada malam hari ini dengan PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Dahana Putra. Selamat malam Pak Dahana. Selamat malam Mbak Mona, Salam sehat ya selamat Pak. malam pemirsa GPR TV yang berbahagia. Baik. Pak Dahana, saat ini kita melihat di media sosial di berbagai pemberitaan mengenai restoratif justice. Masyarakat ada yang sudah paham mengenai restoratif justice ini, tapi masih ada yang menerka-nerka seperti apa konsep dari restoratif justice tersebut. Tapi kalau kita lihat secara garis besar Pak Dahana, ini restoratif justice kan merupakan penyelesaian tanpa adanya hukum pidana. Berarti ini mengarah pada penegakan hukum yang humanis. Lalu pertanyaannya Pak, sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan penegakan hukum yang humanis ini? Apakah dengan langkah ini mampu menjaga komitmen dari penegak hukum agar bisa menegakkan hukum dengan adil, Pak? Ya, baik Bu Mona. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya saya menyampaikan terkait definisi atau batasan restoratif justice atau RJ ya. Ya. Jadi RJ ini itu suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan ya pelaku, korban juga masyarakat. Yang tujuannya adalah bukan pembalasan tapi Baik. pemulihan ya. Itu poinnya dari sana. Jadi dengan konteks seperti itu bahwa keadilan itu sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang pada saat berhadapan dengan hukum. Nah, RJ itu lahir karena dipandang sangat penting untuk dilakukan ya proses perkara pidana dengan pendekatan RJ. Nah, tentunya RJ-nya pun juga harus ada suatu kualifikasi, Mbak, terkait Ya. perkaranya. Nah, jadi tidak semua perkara pidana itu dapat di-RJ-kan tadi. Begitu. Baik. Lalu sebenarnya yang ingin dicapai lebih spesifik oleh pemerintah dengan restoratif justice ini seperti apa, Pak? Ya, pertama adalah ultimum remedium. Ya, sejauh mungkin pelaku tindak pidana itu tidak dipidana penjara dengan persyaratan. Ya, tindak pidana itu dari segi kerugian tidak lebih dari 2.500.000, ada suatu kesepakatan ada pelaku dan korban, ya, dan juga ada suatu ada pengganti rugi maupun juga yang lain. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang menarik pada saat APH ya ada kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung bahkan juga Kumham. Kumham pun juga sedang menyiapkan peraturan ya terkait pelaksanaan RJ. Karena memang penting RJ ini ya suatu kebutuhan hukum terhadap perkara pidana yang sifatnya yang tidak serius ya. Nah, alangkah baiknya memang ke depan sedang kami pikirkan bahwa untuk restoratif justice ini perlu diatur dalam suatu undang-undang khusus ya. Saat ini kan kita lihat ya, Polri punya sendiri, ya Kejaksaan punya sendiri, Mahkamah Agung, bahkan juga Kumham. Yang notabene ya itu ada satu perbedaan. Nah, alangkah baiknya adalah bahwa RJ itu diatur dalam satu undang-undang yang akan digunakan oleh semua lembaga. Baik, Pak Dahana, yang kita tahu bahwa penegakan hukum atau hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku ini merupakan salah satu bentuk agar pelaku tersebut jera. Namun kalau kita lihat saat ini restoratif justice tersebut tidak adanya kasus tersebut dilakukan hukum atau hukum pidana diterapkan. Pertanyaannya Pak, apakah ini tidak membuat hukum kita seolah-olah menggampangkan atau meringankan hukuman kepada korban? Dan seperti apa saja kasus pidana yang bisa digunakan konsep dari restoratif justice ini, Pak?
Ya, baik. Contoh yang nyata adalah kasus ya anak berhadapan dengan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di sana menjelaskan bahwa terkait anak berhadapan dengan hukum itu sejauh mungkin ada suatu proses diversi, pengalihan, diverse ya, pengalihan dari proses formal ke informal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah IRC. Persoalannya adalah apakah semua tindak pidana yang dilakukan anak itu bisa di-RJ-kan? Oh tidak, tindak pidana yang ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun itu bisa di-RJ-kan. Tapi contohnya pembunuhan itu nggak bisa di-RJ-kan. Baik. Nah, jadi memang ada suatu kriteria ya tindak pidana apa saja yang dapat di-RJ-kan. Baik, mengenai kriteria ini Pak Dahna, apakah di setiap negara memiliki kriteria yang sama dalam penerapan konsep dari restoratif justice tersebut? Dan menurut Bapak, kalau kita lihat saat ini kondisi di Indonesia, itu kasus seperti apa saja yang ini seharusnya nih Pak, seharusnya menggunakan konsep dari restoratif justice selain yang sudah pasti adalah terkait dengan kasus yang melibatkan anak tersebut Pak? Ya, pertama adalah kalau kita lihat ya, ada suatu tindak pidana Hmm, yang sejatinya dari segi kerugiannya itu tidak besar. Bahkan Mahkamah Agung pun memberikan suatu batasan yang kerugiannya di bawah 2.500.000 ya. Nah, kalau seperti ini adalah bahwa perkara-perkara pencurian yang dulu kita pernah dengar tuh nenek Minah itu ya yang luar biasa diperkarakan, dipidanakan. Nah, seharusnya dia nggak perlu diperkarakan, dipidanakan. Dia dialihkan kepada proses RJ. Nah, jadi RJ ini juga ada suatu kriterianya dan tentunya terkait perkara yang memang dari segi kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 ya. baik. Juga boleh dikualifikasikan ya tindak pidana ringan lah seperti itu. Baik, itu menurut Bapak adalah beberapa hal yang bisa diterapkan konsep restoratif justice. Selain itu, Pak Dana, di Indonesia saat ini yang juga sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah pemberantasan korupsi. Lalu apakah restoratif justice ini, Pak Dana, bisa diterapkan juga dalam pemberantasan korupsi? Dan seberapa jauh efektivitas restoratif justice ini membuat jera para koruptor? Mengingat para pelaku koruptor ini seringkali menyimpan asetnya di luar negeri dan sulit untuk dikembalikan, Pak. Iya, kalau untuk kasus tindak pidana korupsi itu kan Hmm, nggak boleh di-RJ-kan. Kenapa? oke, Contohnya di pasal 4 saja Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang mengatakan bahwa walaupun sudah mengembalikan kerugian negara, itu tidak menghilangkan proses penuntutan. Itu kalau seperti ini bahwa ya itu tidak bisa melalui RJ tadi. Ya. Jadi ya Mbak kami sampaikan juga Mbak Mona, jadi di RKUHP saat hal ini yang sudah disahkan kemarin oleh DPR, sesungguhnya sudah memuat RJ, ya baik. RJ. Nah, ini hal menarik pada saat kita akan terapkan ya, karena si hakim ada namanya judicial pardon. Hakim boleh loh, nggak boleh mutus perkara dalam konteks pidana penjara, boleh. Karena mungkin hakim melihat bahwa ini tidak ada nih nilai keadilannya. Jadi pada saat ada suatu konflik antara nilai keadilan dan kepastian, maka hakim itu mengedepankan nilai keadilan. Contohnya tadi, ada suatu perkara yang menurut hakim ini tidak adil kalau dia pidana penjara. Maka dengan adanya suatu pasal terkait judicial pardon, bahwa hakim boleh tidak untuk menjatuhkan pidana penjara. Itulah hal yang kita sebutkan dalam RKUHP dan juga banyak pasal-pasal yang lain yang memang sesuai dengan restoratif justice. Begitu Mbak Mona. Iya, baik tadi juga Bapak sempat menyampaikan adanya kasus seperti Nenek Mina yang melakukan tindak pidana namun sudah diterapkan restoratif justice begitu Pak ya dalam kasus tersebut. Dan saat ini bagaimana dari pemerintah atau Kemenkumham juga kita memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada penegak hukum ini agar mereka sama-sama memiliki konsep satu tujuan mengenai restoratif justice ini. Tapi kalau misalnya ini tidak disamaratakan mengenai konsep tersebut, takutnya nanti pada saat pelaksanaan penegakan hukum ini menjadi berbeda lagi Pak. Ada lagi kasus-kasus baru yang ditimbulkan karena ketidaksepemahaman tersebut Pak Dana. Ya, sejauh ini memang
setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu, ada suatu kegiatan bintek terpadu dengan teknis terpadu. Di situ ada kepolisian, kejaksaan, ya, lawyer juga, dan juga petugas pemasarakatan, yaitu pembimbing kemasyarakatan. Mereka dilatih kurang lebih 2 minggu dan sudah sekian tahun, ya, ada sudah ada kegiatan, dan diharapkan mereka akan menjadi mentor dari masing-masing kelembaganya. Nah, itu akan dibangun suatu persepsi terkait RC. Bahkan juga diharapkan sudah bergeser tuh, Mbak Mona, tidak hanya Ya. kasus anak, tapi kasus-kasus yang kualifikasinya yang tidak berat, ya. Tadi saya sampaikan ada kriterianya, ya, ada ganti rugi, dan juga kerugiannya pun juga tidak lebih dari 2.500.000 lah, seperti itu. Ya. Baik, dan yang paling penting adalah calon-calon penegak hukum di Indonesia juga harus mengetahui bagaimana konsep dari restoratif justice ini. Kalau kita lihat sudah ada di KUHP, ini berarti kita sudah mengikuti perkembangan zaman penegakan hukum di Indonesia saat ini, Pak. Dan kalau di universitas, seperti apa kita melakukan sosialisasi atau mata pelajaran mengenai restoratif justice ini sudah sangat gencarkah dilakukan sejauh ini, seperti apa, Pak? Ya, pertama kami sudah lakukan langkah-langkah, walaupun memang belum optimal, ya, goes to campus, ya. Goes to campus, ya, dengan adanya konsep, ya. Kalau dalam konsep dulu itu kan pemenjaraan, ya, ada balas dendam, ada reintegrasi sosial, sekarang sudah restoratif justice. Dan ini pun juga kita berikan semacam penguatan ke berbagai stakeholder, baik masyarakat maupun juga perguruan tinggi. Nah, makna di sini adalah bahwa tolong dong ke depan, ya, diperkuat juga bahwa memang legal card itu sangat penting, Bu. Karena memang dalam konteks budaya hukum itu, walaupun itu legal substance-nya kuat, ya, substansi hukumnya kuat, terus aparnya kuat, tapi kalau masyarakatnya masih berpandangan bahwa itu sifatnya pembalasan atau deterrence, ya, penjeraan, pun nggak akan berhasil. Jadi harus ada 3 pilar yang harus dilakukan antara masyarakat, ya, tinggi, dan juga pemerintah untuk mengubah mindset terkait pola pemidanaan. Karena tadi RJ itu kan, ya, poinnya adalah pemulihan. Kalau masyarakat melihat bahwa ini dianggap ada semacam kayak quote and quote, ya, ada polusi, padahal itu memang itu RJ seperti itu, ya. Nah, inilah memang masyarakat perlu kita cerdaskan dengan, ya, untuk memahami secara utuh konsep RJ itu. Baik. Demikian. Baik, berarti ini kembali lagi ke mindset masyarakat bahwa penegakan hukum ini bukan ajang untuk balas dendam, tapi adalah mencari bagaimana kita menyelesaikan kasus ini, mencari solusi, dan juga antisipasi kasus-kasus besar lainnya akan terjadi. Pak Dahana, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang, memberikan edukasi mengenai restoratif justice pada Kominfo Newsroom kali ini. Kita akan bahas lagi, Pak, di waktu lainnya mengenai restoratif justice dan penerapannya di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Ya. malam. Selamat malam GPR TV dan pemirsa sekalian. Terima kasih. Baik. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Dahana Putra. Setelah pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.